Shalom, selamat pagi anak-anak. Apakah pagi hari ini semuanya senang? Puji Tuhan, kalau semuanya senang, kita siap akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, buat anak-anak yang baik, anak-anak yang bersukacita, yang pagi hari ini boleh beribadah Tuhan. Kami percaya ada Roh Allah yang menguasai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dengan berkat firman hari ini. Aku percaya Tuhan, setiap firman yang aku taburkan membawa anak-anak, membuat anak-anak mengerti arti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menjamah, biarlah damai sejahtera-Mu yang terus melimpah atas kehidupan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kakak akan cerita, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Suatu hari, di satu tempat ada seorang yang bernama John. Dan John ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia selalu tunduk akan setiap perintah Tuhan. Dan pada suatu hari, si John ini dia memiliki sahabat. Ada 2 sahabat. Sahabatnya itu bukan manusia, tapi sahabatnya itu adalah binatang. Dia memiliki Jack, seekor kuda yang selalu menemani dia kemanapun dia pergi. Dan dia juga memiliki seekor anjing yang bernama Josh. Nah, Josh ini seekor anjing yang cerdik. Dia juga mengikuti kemana majikannya pergi. Jack dan Josh selalu menemani. Nah, suatu hari si John pergi ke satu kota. Karena tempat tinggalnya bukan di kota, dia bertempat tinggal di satu tempat, yaitu di bukit, di atas bukit. Dan suatu hari dalam perjalanan dia akan pergi ke satu kota. Di tengah perjalanan dia berjalan bersama Jack dan bersama dengan John. Dia pergi, dia berjalan. Nah, pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat ada darah yang bertetesan, ada darah yang berceceran. Tahu nggak apa yang dilihatnya? Diikuti jejak darah itu. Sampai di mana ujungnya darah itu, diikuti terus. Sampai pada satu titik di mana di ujung, di tempat dia berdiri, ada seorang laki-laki yang jatuh tersungkur. Dan orang itu terluka. Jari-jari di tangannya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan dengan hati yang penuh belas kasihan, si John dia dengan penuh belas kasihan dia menyapa orang itu. "Selamat siang, Pak." Dan orang itu berdiam. Tapi tiba-tiba orang itu berbalik badan, dan apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan pistol. Dia mengeluarkan pistol dan dia akan menembak Josh. Dengan spontan si John dan si Jack dia kaget. Dia kaget dan Josh mulai mengerang. Seekor anjing yang galak mengerang karena tahu si John majikannya akan diserang, akan ditembak.
Dan si Josh tiba-tiba dengan spontan dia berdiri dengan muka yang seram, dia akan menerkam orang itu. Tapi John bilang sama Josh, "Stop Josh, jangan lakukan." Dan orang itu mulai mengacungkan pistolnya. "Mundur kamu dan bawa anjingmu untuk menjauhiku." Akhirnya John dan Josh mundur karena dia tidak mau tembakan itu meletup di atas kepala John. Benar, John dan Josh mundur dan orang itu berkata, "Tahu nggak kamu siapa aku? Aku adalah penjahat yang paling jahat di kota ini." Terus John dengan beraninya dia berkata, "Iya Tuan, walaupun Tuhan seorang penjahat, saya melihat ada luka di tangan Anda dan luka itu mengeluarkan darah yang begitu banyak. Saya khawatir nanti Tuhan kehabisan darah dan Tuhan akan mati." Tapi penjahat ini bilang, "Tidak ada yang boleh memerintah aku. Yang boleh memerintah hanya aku, karena aku adalah seorang penjahat yang harus memerintah, bukan diperintah." John dengan takut dia bilang, dalam hatinya dia berdoa, "Tuhan, mampukan aku untuk aku bisa menolong orang itu." Tapi karena orang itu sangat jahat, dia merampas kuda si John, dia rampas si Jack dari tangan si John, dan dia naiki kudanya, dia kabur, dia membawa si Jack pergi jauh. Nah, tapi dalam perjalanannya sesuatu terjadi. Si John dan si Josh tetap tinggal di situ. Dan si John berdoa, "Tuhan, aku percaya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan menyertai penjahat itu." Dan tahu nggak, doanya si John dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba ada suara ringikan suara kuda. Kuda itu berbalik, dia kembali kepada si John dan membawa seorang penjahat yang dalam keadaan pingsan di atas tubuhnya si Jack. Tahu nggak? Pada saat si John lihat penjahat itu, dia bukan pingsan, tapi dia mati kehabisan darah. Pada saat si John menurunkan badan penjahat itu, diturunkan penjahat itu sudah mati. Tapi John percaya dia belum lama mati, dan dia berlutut di bawah kaki Tuhan, dia minta sama Tuhan, "Tuhan, sembuhkan, Tuhan, aku percaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan penjahat ini mati dalam keadaan dia belum bertobat. Tapi Tuhan akan membangkitkan dia dan membawa dia menjadi orang benar." John berdoa dengan iman, dengan percaya dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia mengatakan, "Tuhan yang menjamah, Tuhan akan memakai penjahat ini menjadi saksimu." Seperti Tuhan memakai orang-orang yang jahat untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Pada saat John berdoa, Roh Tuhan yang begitu dahsyat menjamah penjahat ini. Akhirnya dengan tiba-tiba Tuhan menghembuskan napas ke atas penjahat ini. Tahu nggak adik-adik yang terjadi apa? Tiba-tiba penjahat ini bangun. Dengan terkejut dia bangun. Dia bangun. Apa yang terjadi dengan aku? Tahu nggak? Satu mujizat yang besar terjadi. Penjahat ini boleh bangun. Dia dibangkitkan oleh kuasa darah Yesus. Tiba-tiba dia bangun. "Kenapa aku boleh ada bersama dengan kamu?" katanya. "Kamu seorang pendeta cilik. Kenapa aku boleh
ada di sini? Bukankah tadi aku sudah pergi? Kata si John bilang, iya tadi kamu sudah pergi, tapi Tuhan membawa kamu kembali kepadaku untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidupku. Dan Tuhan benar-benar membangkitkan kamu. Tadi kamu dibawa kembali oleh kudaku dan kamu sudah dalam keadaan mati. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan mau kamu bertobat, Tuhan mau kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan membangkitkan kamu. Tahu nggak adik-adik? Pada saat itu Tuhan membangkitkan orang itu dengan satu alasan, karena Tuhan mau. Dia bukan menyampaikan kejahatan, tapi Tuhan mau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa orang-orang jahat yang bersama-sama dengan dia untuk kembali bersama dengan Tuhan melalui John, anak yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Dengan keberaniannya dia boleh memberitakan kebenaran Tuhan. Dengan keberaniannya dia boleh menolong orang yang hidupnya seharusnya ada di dalam neraka, tapi dia boleh menyelamatkan orang itu supaya orang itu boleh percaya kepada Tuhan dan menyampaikan kebenaran Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Seperti itulah hidup kamu dipakai Tuhan. Seperti John yang terus dia berusaha hidup di dalam kebenaran, berusaha dia menyampaikan kebenaran, berusaha dia untuk terus ada di dalam tangan Tuhan dan menyampaikan firman yang sudah dia terima. Begitu juga kamu, Jefflyn, Jesslyn, Kimberly, Joanna, Kayla, Ken, Nesia, Michelle, Juan, Jovan, Rafael, dan teman-teman yang lain, Abel. Tuhan memakai kalian. Walaupun kalian kecil sama seperti John, dia seorang anak kecil, tapi pada saat kamu percaya, kamu bisa melakukan satu hal yang Tuhan mau lakukan adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah anak-anak pemenang yang Tuhan pakai. Kamu adalah anak-anak yang bisa membawa kebenaran yang terus ada di dalam hidup kamu. Menyampaikan kebenaran buat teman-teman kamu. Mungkin yang nakal, kamu bisa kasih tahu nggak boleh nakal. Dan di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kamu. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut-mulut kamu itu bisa berguna bagi teman-teman kamu. Dan bisa menyadarkan mereka seperti penjahat tadi. Dia tidak mau, tapi karena perkataan si John yang diurapi Tuhan bisa membawa penjahat itu datang kepada Tuhan, bertobat. Demikian juga Tuhan pakai kamu, anak-anak. Tuhan akan memakai kamu menjadi saksinya yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ada sukacita? Selalu ada sukacita dan harus selalu menjadi berkat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, bagi orang tua. Harus menjadi teman dan menjadi dampak yang baik. Ya, kakak percaya dalam keadaan seperti ini, walaupun kita tidak boleh bisa bertemu, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang terus bangkit, terus hidup di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kalian dengan berkat yang dahsyat dan ajaib. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan aktivitas kita. Nanti kita akan masuk ke dalam Zoom meeting. Oke, anak-anak, God bless you. Tuhan terus memimpin kamu di dalam kebenaran, terus bangkit, menjadi pahlawan, menjadi terang yang disertai Tuhan. Ada roh Tuhan yang membangkitkan. Seperti John yang terus bangkit. Dalam ketakutan. Sebenarnya dia takut, tapi dia percaya ada roh Tuhan yang membuat dia berani. Amin. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. God bless you anak-anak. Tuhan memberkati kamu. Sampai ketemu minggu depan.